Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lia Atika Anggrasari. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tahapan pengembangan desain virtual learning environment menggunakan desain model pengembangan dari ADI. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sesuai dengan namanya, ADI ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama adalah analyze, kedua design, yang ketiga development, keempat implementation, dan yang kelima adalah evaluate. Baik, saya mulai dari tahapan yang pertama yaitu analyze. Dalam tahap analyze ini saya melakukan 3 analisis. Yang pertama analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini berangkat dari permasalahan yang pertama, kurangnya daya tarik mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 pada mata kuliah media dan pengembangan bahan ajar. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman mahasiswa terkait konsep pengembangan media dan bahan ajar. Yang ketiga, masih terbatasnya aktivitas praktek dalam pengembangan produk media dan bahan ajar selama pembelajaran daring. Dan yang keempat adalah belum adanya platform web-based learning yang digunakan untuk mata kuliah media dan pengembangan bahan ajar. Nah, dari sini solusi yang dapat diberikan yang pertama, menyajikan konten pembelajaran menarik dan interaktif pada virtual learning environment untuk meningkatkan antusias mahasiswa. Yang kedua, memfasilitasi virtual learning environment ini untuk mendukung mahasiswa dalam memperoleh sumber bacaan dan web penyedia layanan aplikasi untuk dapat dimanfaatkan dalam pengembangan produk media dan bahan ajar. Dan yang ketiga, memfasilitasi virtual learning environment ini dengan memberikan akses kepada mahasiswa untuk dapat berinteraksi dan berkolaborasi dalam pengembangan produk media dan bahan ajar. Nah, kemudian untuk analisis yang kedua adalah analisis target, karena pengembangan ini diarahkan pada aktivitas mahasiswa atau berpusat pada mahasiswa, maka hal-hal yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah area geografis, di mana area geografis ini berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal mahasiswa untuk mengakses virtual learning environment. Yang kedua adalah pemahaman awal yang dimiliki oleh mahasiswa. Dan yang ketiga, keterampilan yang dimiliki mahasiswa terkait penggunaan teknologi dan komputer. Apakah keterampilan mahasiswa dalam penggunaan teknologi komputer ini berada dalam kategori low teknologi atau high teknologi. Nah, dari sini diharapkan berdasarkan analisis tersebut, nantinya virtual learning environment yang dikembangkan ini benar-benar menjadi solusi bagi mahasiswa, bukan malah menjadi beban dalam penggunaannya. Kemudian selanjutnya hal yang perlu kita perhatikan adalah jumlah waktu penggunaan dan konteks belajar. Apakah virtual learning environment ini akan digunakan full online atau offline, atau digunakan keduanya, baik online maupun offline. Dan yang terakhir adalah spesifikasi perangkat komputer yang akan digunakan. Apakah sudah mendukung untuk melakukan pembelajaran dengan virtual learning environment ini. Nah, baik, itu dari analisis target, dan analisis yang terakhir berkaitan dengan analisis tugas, di mana hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah mengidentifikasi tugas, kemudian klasifikasi tugas, jenis tugas yang akan kita berikan, kemudian identifikasi penilaian atau kinerja mahasiswa. Tahap yang kedua, tahap desain. Nah, ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam tahapan desain ini. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan urutan pembelajaran, memilih strategi, bagaimana strategi pengirimannya, kemudian strategi evaluasi yang akan dilakukan. Nah, di sini adalah gambaran tentang bagaimana virtual learning environment ini akan diterapkan dalam pembelajaran, di mana ada live event yang akan dilakukan secara sinkronus dalam waktu dan tempat yang sama, ataupun tempat yang berbeda tapi waktunya bersama-sama. Kemudian self-paced learning ini mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri yang memungkinkan mahasiswa belajar kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada collaboration, mengkombinasikan kolaborasi baik antar mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen.
Dan yang terakhir adalah assessment. Ini adalah mengkombinasikan jenis penilaian baik secara online maupun offline yang bersifat tes maupun kinerja dalam pengembangan proyek media pembelajaran. Nah, selanjutnya ini adalah strategi pembelajaran dalam desain virtual learning environment. Yang pertama, kita perlu memfokuskan pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian menentukan metode pembelajaran, ini bisa diperoleh dari hasil analisis karakteristik belajar siswa. Dan yang ketiga, menentukan materi ajar dan bahan perkuliahan. Keempat, menentukan assessment. Yang kelima, menentukan fitur-fitur apa saja dalam desain virtual learning environment yang akan kita kembangkan. Dan keenam adalah melakukan perbaikan. Tahapan selanjutnya adalah development. Pada tahapan ini, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah pengembangan konten, kemudian pengembangan storyboard, dan pengembangan alat atau media yang sebagai pendukungnya. Nah, virtual learning environment yang dikembangkan ini berupa platform web-based learning memuat konten-konten untuk mendorong aktivitas mahasiswa dalam memahami konsep dan mengembangkan produk media dan bahan ajar. Nah, di sini akan dikembangkan fitur-fitur yang terdiri dari konten, forum, recommendation, information, dan live chat. Masing-masing fitur ini memiliki fungsi masing-masing untuk dapat digunakan mahasiswa dalam platform virtual learning environment nanti. Nah, ini adalah storyboard perwajahan learning environment atau virtual learning environment yang akan dikembangkan. Kurang lebih seperti ini nanti perwajahannya, yang terdiri dari fitur-fitur yang sudah saya sampaikan tadi, konten, forum, recommendation, information, dan live chat. Nah, tahapan selanjutnya adalah implementation, di mana pada tahap ini platform virtual learning environment akan diuji cobakan kepada mahasiswa dan dilakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensinya terhadap perkuliahan, media, dan pengembangan bahan ajar. Nah, tahapan yang terakhir adalah evaluate atau evaluation. Pada tahap ini, platform virtual learning environment ini akan dievaluasi apakah sudah efektif dan efisien digunakan untuk pembelajaran. Nah, hasil dari evaluasi ini akan digunakan sebagai perbaikan dalam pengembangan platform lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait tahapan pengembangan virtual learning environment dengan model pengembangan ADI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.